Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas mengenai materi-materi organisasi yang meliputi tradisi sosiopsikologis, tradisi sibernetika, tradisi sosiokultural, dan yang terakhir, tradisi kritis. Materi yang kami bawakan berasal dari teori komunikasi edisi 9, karya Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Voss, yang diterbitkan melalui Salemba Humanika. Kelompok kami memiliki 4 anggota yang terdiri dari Maurina, Ilham, Edo, dan Risma. Baiklah, langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah tradisi sosiopsikologis. Tradisi sosiopsikologis dalam organisasi berorientasi pada perilaku sosial anggota organisasi, efek psikologis, efek individu, efek kelompok, karakteristik, persepsi, dan kognitif atau memproses informasi. A. Teori Weber tentang birokrasi. Birokrasi menurut Weber yaitu antara golongan pejabat organisasi dan anggota memiliki peranan dan pengaruh yang berbeda. Dalam birokrasi organisasi Weber menyebutkan ada 3 prinsip, yaitu yang pertama adalah otoritas. Otoritas yang dimaksud yaitu dalam suatu organisasi ada beberapa orang yang memiliki kekuasaan. Biasanya, kekuasaan dimiliki oleh pejabat atau atasan resmi organisasi. Lalu yang kedua yaitu spesialisasi. Dalam organisasi, anggota dibagi menjadi beberapa bagian sesuai kemampuannya. Hal ini yang disebut dengan spesialisasi. Lalu yang ketiga yaitu aturan. Agar tujuan organisasi tercapai, perlu adanya aturan-aturan organisasi terkoordinasi dan anggota dapat terkontrol. Contohnya, dalam sekolah terdapat pejabat resmi yang ditetapkan sebagai kepala organisasi sekolah, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki bawahan jabatan yang juga resmi, seperti wakil kepala sekolah, bendahara, dan waka-waka lainnya. Mereka inilah yang disebut dengan golongan pejabat. Berdasarkan jabatannya, mereka memiliki pengaruh dan peranan yang berbeda. Begitu juga dengan para guru yang posisinya berada di bawah golongan para pejabat. Agar sekolah berjalan sesuai dengan harapan dan para pejabat dan bawahan menjalankan peran dengan baik, maka terciptalah aturan-aturan seperti sumpah jabatan, aturan sekolah, dan lain sebagainya. Tradisi sibernetika. Sibernetika merupakan tradisi sistem-sistem yang di dalamnya orang-orang dapat saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dalam tradisi sibernetika, melalui komunikasi yang terjadi di organisasi, orang-orang dalam organisasi tersebut akan saling mengontrol, membentuk, memberikan keseimbangan dan perubahan dalam organisasi. Di dalam tradisi sibernetika terdapat proses berorganisasi. Dalam teorinya, Carl Weick mengatakan bahwa hal penting dalam organisasi adalah komunikasi. Karena komunikasi merupakan landasan bagaimana orang-orang dalam organisasi dapat saling memahami. Dalam komunikasi organisasi, tindakan yang dilakukan tidak berarti tanpa adanya respon. Karena melalui respon akan muncul tindakan lanjutan. Contohnya dalam organisasi kelas. Ketua kelas meminta sekretaris kelas untuk memfotokopi materi. Hal ini disebut dengan tindakan. Sekretaris selalu meminta penjelasan tentang berapa banyak halaman yang harus difotokopi. Hal ini disebut dengan respon. Ketua kelas kemudian menjelaskan. Nah, hal inilah yang disebut dengan interaksi ganda. Selanjutnya, teori koorientasi Taylor tentang organisasi. James Taylor memandang organisasi sebagai proses interaksi, di mana orang-orang di dalam organisasi dapat saling memperluas gagasan dengan cara yang berbeda. Kegiatan berorganisasi dapat terjadi ketika 2 orang saling berinteraksi, membahas seputar masalah tertentu dengan saling memberikan gagasan. Berikutnya, teori jaringan. Jaringan dalam organisasi komunikasi merupakan susunan sosial yang diciptakan oleh sekelompok orang atau antar individu. Dalam organisasi, setiap anggotanya mulanya memiliki cara berkomunikasi yang berbeda. Melalui komunikasi dalam organisasi akan tercipta jalur komunikasi, sehingga cara berkomunikasi yang awalnya berbeda menjadi sama melalui satu jaringan komunikasi. Tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural dalam komunikasi menunjukkan bagaimana cara memahami makna,
norma, peran, dan peraturan yang dijalankan secara interaktif dalam komunikasi. Tradisi sosiokultural menjelaskan bahwa realitas dibentuk melalui proses interaksi dalam kelompok, komunitas, dan budaya. A. Teori strukturasi. Anthony Giddens mengatakan bahwa strukturasi adalah proses dari tindakan menciptakan norma, aturan, dan susunan sosial yang mempengaruhi tindakan di masa depan. Dalam organisasi, anggota akan saling berkomunikasi dalam mengambil keputusan. Setelah menentukan keputusan, akan terciptalah keputusan yang diterapkan. Ketika seluruh anggota organisasi akan menerima dan bertindak sesuai organisasi, inilah yang disebut strukturasi. B. Teori kendali organisasi. Teori kendali organisasi memiliki 4 cara. Yang pertama, kendali sederhana, kendali teknis, birokrasi, dan kendali konservatif. C. Budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh organisasi melalui interaksi yang dilakukan sehari-hari. Dan pembahasan terakhir mengenai tradisi kritis. Tradisi kritis dalam komunikasi organisasi lebih berkaitan dengan budaya, khususnya dalam hubungan kekuasaan dan ideologi. Pembahasan yang pertama mengenai wacana kecurigaan dari Dennis Mumbai. Dennis menjelaskan bahwa dalam organisasi akan tercipta dominasi. Dominasi ini dia sebut dengan wacana kecurigaan, atau bisa disebut dengan sikap mempertanyakan susunan ideologi, kekuasaan, dan kendali dalam organisasi. Pembahasan yang kedua, Dietz pada manajerialisme dan demokrasi organisasi. Menurut Dietz, wacana normal dalam organisasi menanamkan 4 dominasi, yaitu naturalisasi, netralisasi, legitimasi, dan sosialisasi. Dan yang terakhir, gender dan ras dalam komunikasi organisasi. Joan Ecker pada tahun 1990 berpendapat bahwa organisasi secara fundamental merupakan bentuk sosial berdasarkan gender. Joan kemudian memperluas pandangannya dan mengatakan bahwa organisasi bukan hanya tentang gender, melainkan juga ras. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.